Perkenalkan, nama saya Damar kita, Sekti Data Timur. Hari ini saya akan membacakan sedikit webinar tentang GoDG dengan judul Enterprise Architecture untuk Ekosistem Perkebunan Terpadu. Adanya pun yang pertama, anatomi integrasi, di mana ada 4 domain inti dari AI. Yang pertama, arsitektur bisnis, di mana mendefinisikan strategi, tata kelola, dan proses bisnis lintas holding, tujuan dan rute mesin ekosistem. Yang kedua, arsitektur data, struktur aset data, standar, dan manajemen informasi dari hulu ke hilir, atau analoginya bahan bakar informasi. 3. Arsitektur aplikasi atau application, blueprint atau cetak biru sistem individu seperti ERP, GIS, dan interaksinya atau hubungannya, analoginya fitur dan program alat kerja. 4. Arsitektur teknologi atau teknologi, infrastruktur fisik dan digital, jaringan, server, dan standar cloud, di mana analoginya fondasi perangkat keras. Di sini tadi sudah menggambarkan organisasi menyerahkan aktivitasnya untuk mencapai tujuan bisnis. Application mendefinisikan aplikasi-aplikasi yang mendukung dan memfasilitasi pencapaian tujuan bisnis. Data mendefinisikan struktur atau informasi aplikasi dalam mendukung berjalannya proses bisnis. Infrastruktur mendefinisikan lingkungan fisik untuk mendukung kebutuhan IT dari suatu organisasi. Ekosistem ada namanya silo tradisional dengan ekosistem terintegrasi. Apa itu silo tradisional? Sama, dia pertama arsitektur data, fragmentasi, duplikasi data di sistem identitas format tidak standar. Yang kedua, proses bisnis, perencanaan secara terisolasi, banyak proses manual untuk rekonsiliasi antar anak perusahaan. Biaya dan infrastruktur TI tinggi dan efisiensi yang karena redundan dan kurangnya integrasi. Pengambilan keputusan lambat, berbasis pelaporan historis yang tidak akurat dibandingkan dengan ekosistem terintegrasi seperti arsitektur data. Dia terpusat, standar dan terpadu untuk kemudahan sharing. Proses bisnis, standarisasi end-to-end, otomatis proses melintasi batas subholding. Biaya dan infrastruktur TI menjadi optimal dan terukur, pemanfaatan infrastruktur bersama, dan pengambilan keputusan secara real time berbasis dashboard eksekutif yang didukung dengan data analitik terkuat atau akurat. Berikutnya, bagaimana kita merancang Phase A? Apa itu Phase A? Phase A itu adalah arsitektur vision, menentukan ruang lingkup serta mengidentifikasikan pemangku kepentingan dan merumuskan visi tingkat tinggi untuk ekosistem perkebunan. Fase B, bisnis arsitektur, memetakan perjalanan proses bisnis untuk operasional kebun, pabrik, dan logistik. Information System Arsitektur atau fase C merancang arsitektur data dan aplikasi, misalnya integrasi sistem pemetaan spesial dengan sistem keuangan. Fase D, teknologi arsitektur, memilih standar infrastruktur, sensor IoT, keamanan jaringan, dan penyedia komputerasi awan. Demikian GoDG kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan hasil atau kesimpulan. Yang pertama, adanya anatomi integrasi atau anatomi yang saling berhubungan. Ada 4 domain intinya. Yang pertama, arsitektur bisnis, mendefinisikan strategi, tata kelola, proses bisnis lintas holding. Yang kedua, arsitektur data, struktur aset data, standar, dan manajemen informasi dari hulu ke hilir. Yang ketiga, arsitektur aplikasi, blueprint cetak biru, sistem individu seperti ERP, GIS, dan interaksinya. 4. Arsitektur teknologi,
infrastruktur fisik dan digital, jaringan, server, dan standar cloud, di mana ini sering berhubungan bisnis, aplikasi, data, dan infrastruktur. Kemudian ada diagnosis ekosistem silo tradisional dengan ekosistem terintegrasi. Kalau dia tradisional, asli data, dia terfragmentasi, duplikasi data, instabilitas, format tidak menjadi standar, format tidak standar. Proses bisnis, dia berjalan secara terisolasi, banyak proses manual untuk rekonsiliasi antar anak perusahaan. 3. Biaya dan infrastruktur TI di silo tradisional tinggi dan efisiensi dan efisien akibat pengadaan, redundan, dan kurangnya integrasi. Pengambilan keputusan menjadi lambat, berbasis pelaporan historis yang tidak akurat. Dia terintegrasi dengan ekosistem AI-driven data lebih terpusat, standar untuk kemudahan sharing, proses bisnis menjadi standarisasi end-to-end, otomatis proses lintas batas subholding, biaya infrastruktur TI menjadi optimal dan terukur, pemanfaatan infrastruktur bersama, dan pengambilan keputusan menjadi real time berbasis dashboard eksekutif yang didukung data dan analitik akurat. Ini pertama ada arsitektur vision, bisnis arsitektur, information system arsitektur, dan teknologi arsitektur. Demikian saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya dan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.